Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sulaiman Abdul Fattah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B semester 2. Video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan portofolio. Di antara teman-teman pasti sudah ada yang mengenal metode pembelajaran portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan sistematis dari hasil kerja peserta didik dalam pembelajaran ilmu pengaturan sosial IPS yang menunjukkan perkembangan, pemahaman, dan pencapaian belajar siswa terhadap materi sosial di sekitar mereka. Metode ini menekankan dokumentasi proses belajar melalui karya nyata seperti laporan observasi, gambar peta, tulisan reflektif, denah lingkungan, klip link berita, maupun proyek sosial yang dikerjakan siswa. Dan dalam konteks pembelajaran IPS di sekolah dasar, portofolio dapat mencakup aktivitas seperti menggambar denah tempat tinggal, menulis cerita pengalaman hidup di lingkungan masyarakat, mengamati kenampakan alam dan buatan, serta membuat peta sederhana. Melalui portofolio, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga memantau proses belajar, keaktifan, keterlibatan emosional siswa, dan kemampuan berpikir kritis serta reflektif. Baik teman-teman, saya akan menampilkan video mengenai pembahasan materi kali ini yang akan kita bahas. Silakan disimak. Ayo belajar bab 5, aku dan lingkungan sekitarku. Kali ini kita akan membahas tentang denah rumahku, denah tempat tinggalku, dan kenampakan alam dan buatan. Pernahkah kalian mengunjungi tempat yang jauh? Agar kalian tidak tersesat, kalian bisa menggunakan peta. Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak sesuatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Sedangkan peta adalah gambar dari unsur-unsur alam buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Tujuan pembelajaran kali ini membuat dan menggunakan denah sebagai penunjuk arah. Belajar membuat denah di sekitar tempat tinggal. Lalu mempelajari peran penting denah untuk kehidupan. A. Denah rumahku. Pernahkah kalian pergi ke sebuah tempat yang sangat luas dan kalian kebingungan mencari tempat tersebut? Untuk memudahkan kita untuk mencari suatu lokasi, kita bisa menggunakan denah. Apa itu denah? Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambar rancangan untuk suatu gedung atau bangunan. Ini adalah contoh dari sebuah denah rumah. Dengan melihat gambar tersebut, kita bisa mengetahui lokasi ruangan tersebut. Tugas membuat denah rumah. Cara membuat denah rumah sangatlah mudah. Kalian juga bisa membuat denah rumah kalian sendiri. Berikut langkah-langkah untuk membuat denah. Topik B. Tempat tinggalku. Lihatlah denah di samping. Menurut kalian, bagaimana rute yang harus dilalui Ian agar bisa tiba ke rumah Mia? Apa saja tempat yang dia lewati? Selanjutnya, membuat denah sekolah. Bersama guru, kalian berjalan-jalan di sekitar sekolah dan amati bangunan serta tempat-tempat yang ada di sana. Siapkan selembar kertas dan alat tulis. Buatlah denah sekolah kalian. Tulislah keterangan seperti ruang kelas, toilet, halaman, dan sebagainya. Berikan tanda arah mata angin pada denah yang kalian buat. Topik C. Kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar yang terbentuk akibat proses alami. Contohnya, gunung, sungai, danau, bukit, dan lain sebagainya. Semua itu terbentuk karena proses alami, bukan dibuat oleh manusia.
Sedangkan kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia, seperti bangunan, jembatan, waduk, taman, dan lain sebagainya. Kenampakan dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan alam membantu dan memudahkan kita ketika mencari suatu lokasi. Contoh kenampakan alam dan buatan. Setelah belajar tadi, siapkah kalian mengerjakan soal? Apakah barusan teman-teman menyimak? Baik, kali ini kita usut video yang barusan saja ditayangkan. Langkah-langkah implementasi portofolio. Langkah pertama dimulai dengan orientasi pembelajaran, di mana guru menjelaskan bahwa seluruh aktivitas akan dikumpulkan ke dalam portofolio siswa. Tujuannya agar siswa dapat melihat perkembangan belajarnya dari waktu ke waktu. Pada topik yang pertama, denah rumahku, siswa diminta menggambarkan denah rumah mereka, menjelaskan fungsi ruangan, dan menuliskan refleksi tentang ruangan favoritnya. Pada topik yang kedua, denah tempat tinggalku, mereka menggambar denah lingkungan sekitar tempat tinggal dan menjelaskan lokasi penting yang sering dikunjungi. Lalu, pada topik yang ketiga, kenampakan alam dan buatan, siswa melakukan observasi terhadap kenampakan alam dan buatan, misalnya sungai, gunung, jembatan, dan jalan. Semua hasil karya tersebut dikumpulkan sebagai isi portofolio. Selanjutnya, siswa mengerjakan proyek belajar berupa pembuatan peta wilayah berdasarkan hasil observasi sebelumnya. Mereka juga menulis catatan proses pengerjaan dan refleksi tentang tantangan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Dan di sini juga ada penilaian portofolio. Guru melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik portofolio yang mencakup 4 aspek. Yang pertama, kelengkapan karya. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, kualitas refleksi. Dan yang keempat, yang terakhir, dan kerapihan tugas. Penilaian ini bersifat menyeluruh, tidak hanya menilai produk akhir, tapi juga menghargai proses belajar dan usaha siswa. Manfaat model portofolio bab ini, dengan pendekatan portofolio, siswa belajar lebih aktif dan bermakna. Mereka memahami lingkungannya secara nyata, bertanggung jawab atas tugasnya sendiri, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, mereka juga dilatih untuk memiliki kesadaran spesial yang merupakan dasar pembelajaran geografi. Demikian penjelasan lengkap mengenai implementasi model ajar portofolio pada bab 5 IPAS SD kelas 3. Semoga bisa menjadi referensi bagi guru-guru dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.